Dia tidak pergi, tapi juga tidak pernah memilih. Kamu merasa semuanya masih ada. Dia masih muncul, masih menyapamu, masih membuatmu merasa ditemani. Sekilas, tidak ada yang benar-benar hilang. Kamu bahkan sempat berpikir, lihat kan, dia belum pergi. Dan kalimat itu kamu ulangi berkali-kali untuk menenangkan sesuatu di dadamu yang mulai gelisah. Padahal, sejak beberapa waktu lalu, kamu lebih sering menunggu daripada dijemput, lebih sering berharap daripada diyakinkan, lebih sering memahami daripada dipahami. Dia tidak menjauh, tapi juga tidak mendekat, tidak menggenggam, tidak melepaskan. Seolah sengaja membiarkanmu berdiri di tengah, tanpa tahu harus melangkah kemana. Kamu bilang ke diri sendiri, setidaknya dia masih di sini. Padahal yang benar adalah, dia masih ada, tapi tidak pernah benar-benar memilih. Ada momen kecil yang kamu abaikan. Pesan yang dibalas lama tanpa alasan jelas. Rencana yang selalu nanti dulu. Kalimat yang terdengar hangat, tapi kosong arah. Kamu merasa semuanya baik-baik saja, sambil diam-diam menahan firasat bahwa sesuatu sebenarnya sudah berubah. Dan tanpa kamu sadari, kamu mulai menyesuaikan diri agar tidak menuntut, agar tidak terlihat berharap terlalu banyak, agar tidak membuatnya merasa terpojok oleh perasaanmu sendiri. Masalahnya bukan dia pergi. Masalahnya dia tinggal cukup dekat untuk membuatmu berharap, tapi cukup jauh untuk tidak pernah benar-benar bersamamu. Kamu tertawa seperti biasa, berbicara seolah semuanya normal. Namun di dalam kepala, ada satu pertanyaan yang selalu kamu tekan agar tidak keluar. Karena kamu tahu, kalau pertanyaan itu terucap, jawabannya mungkin akan mengubah segalanya. Kamu mulai menyadari satu hal yang sulit diakui. Hubungan ini tidak rusak karena pertengkaran, tidak hancur karena orang ketiga, tidak berakhir karena salah satu menyerah. Hubungan ini melelahkan karena digantung, karena kamu terus berada di posisi setengah. Bukan siapa-siapa, tapi diminta selalu ada. Dia datang saat butuh ditemani, menghilang saat kamu mulai bertanya arah, dekat ketika sepi, menjauh ketika kamu berharap lebih. Dan anehnya, kamu tidak pernah benar-benar marah, karena secara teknis, dia tidak melakukan kesalahan besar. Dia tidak berkata kasar, tidak mengkhianati secara terang-terangan, tidak bilang akan pergi. Tapi justru disitulah lukanya. Semua terasa samar. Tidak cukup salah untuk ditinggalkan. Tidak cukup benar untuk dipertahankan. Kamu mulai sering memaafkan hal-hal kecil yang sebenarnya menyakitkan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu takut. Kalau kamu terlalu jujur, dia akan benar-benar menjauh. Kamu menunda bertanya, menunda menuntut, menunda bersikap. Karena dalam diam, kamu masih berharap dia suatu hari akan memilih tanpa diminta. Padahal setiap hari berlalu, kamu makin terbiasa menekan perasaanmu sendiri. Meyakinkan diri bahwa ini wajar, bahwa semua hubungan memang seperti ini, bahwa tidak apa-apa mencintai tanpa kepastian. Sampai suatu titik, kamu sadar kamu lelah, bukan karena mencintai, tapi karena terus menunggu keputusan yang tidak pernah dibuat. Dan di saat itulah, kamu mulai bertanya dalam diam, berapa lama lagi kamu sanggup bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar memilihmu? Ada hari-hari ketika kamu mencoba berhenti peduli, berpura-pura biasa saja, menjawab singkat, tidak lagi cepat membalas. Seolah dengan begitu, hatimu bisa ikut menjauh sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali dia muncul lagi, dengan nada yang akrab, dengan perhatian kecil yang datang tiba-tiba, semua pertahananmu runtuh begitu saja. Kamu kembali berharap, bukan karena bodoh, tapi karena bagian terdalam dari dirimu masih ingin percaya bahwa kebersamaan ini punya arah. Dia membuatmu merasa spesial, tapi hanya saat dia mau. Membuatmu merasa dibutuhkan, tapi tidak pernah cukup penting untuk dipilih sepenuhnya. Dan kamu mulai menyadari pola itu. Perhatian datang di awal. Harapan tumbuh pelan-pelan. Lalu saat kamu hampir yakin, dia menarik diri tanpa benar-benar pergi. Kamu sering bertanya, apakah kamu yang terlalu berharap atau dia yang terlalu menikmati posisi aman tanpa tanggung jawab? Namun pertanyaan itu selalu kamu telan sendiri. Karena kamu tahu, mengucapkannya bisa menjadi awal dari akhir. Dan kamu belum siap kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah kamu miliki sepenuhnya. Kamu tetap tinggal, menjadi orang yang selalu mengerti, selalu sabar, selalu menunggu. Tanpa sadar, kamu sedang mengajarkan satu hal padanya, bahwa dia bisa menahanmu di tempat yang sama, tanpa harus mengambil keputusan apapun. Dan semakin lama kamu bertahan, semakin samar batas antara mencintai dan mengorbankan diri sendiri. Sampai suatu malam, di tengah hening yang tidak kamu pilih, kamu mulai merasa asing dengan dirimu yang sekarang dan bertanya, sejak kapan kamu rela tinggal di hati seseorang yang tidak pernah menyiapkan ruang untukmu sepenuhnya?
Pelan-pelan kamu berubah. Bukan ke arah yang lebih tenang, tapi ke arah yang lebih berhati-hati. Kamu mulai menyaring kata-kata, menimbang nada bicara, menghapus kalimat yang terlalu jujur sebelum sempat terkirim. Bukan karena kamu ingin berbohong, tapi karena kamu belajar, kejujuranmu sering berakhir dengan jarak yang makin jauh. Kamu tahu dia menikmati kehadiranmu. Itu terlihat jelas dari caranya mencari saat sepi, dari caranya kembali saat dunianya terasa kosong. Namun setiap kali kamu berharap lebih, dia selalu punya alasan untuk tidak melangkah. Belum siap, masih bingung, takut merusak yang sudah ada. Kalimat-kalimat itu terdengar dewasa, masuk akal, hampir bijak, sampai kamu sadar. Alasan itu selalu cukup untuk membuatmu bertahan, tapi tidak pernah cukup untuk membuatnya memilih. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apakah aku kurang? Apakah aku terlalu menekan? Apakah aku harus lebih santai agar dia tidak pergi? Dan tanpa sadar, kamu menaruh beban keputusan di pundakmu sendiri. Padahal sejak awal, kamu tidak pernah diberi pilihan. Selain menunggu, masalahnya bukan kamu tidak dicintai. Masalahnya cintamu ditempatkan di ruang yang tidak pasti, tidak ditolak, tidak diterima, hanya ditahan. Dan semakin lama kamu di sana, semakin sulit membedakan mana harapan dan mana ilusi yang sengaja dipelihara. Karena jika dia benar-benar ingin pergi, kamu tahu dia sudah pergi sejak lama. Dan jika dia benar-benar ingin memilih, kamu juga tahu kamu tidak akan selama ini hidup dalam tanda tanya yang sama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang dia rasakan, melainkan berapa lama lagi kamu sanggup tinggal di tempat yang membuatmu perlahan menghilang, tanpa pernah benar-benar ditinggalkan. Ada satu fase yang jarang disadari. Bukan saat kamu terluka hebat, bukan saat kamu menangis, tapi saat kamu mulai terbiasa dengan rasa tidak dipilih. Kamu bangun seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tertawa di waktu yang tepat. Namun ada bagian dari hatimu yang sudah berhenti berharap penuh meski tubuhmu masih bertahan. Kamu tidak lagi menunggu pesan dengan deg-degan, tidak lagi marah saat dia terlambat membalas, tidak lagi kaget ketika rencana dibatalkan. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah menurunkan ekspektasi agar tidak terlalu sakit. Dan di titik itu, kamu mulai kehilangan sesuatu yang penting. Bukan dia, tapi dirimu yang dulu percaya bahwa dicintai. Tidak seharusnya serumit ini. Kamu tetap ada untuknya. Tetap mendengarkan ceritanya. Tetap jadi tempat pulang sementaranya. Sementara kamu sendiri tidak tahu harus pulang kemana. Dengan perasaan yang terus kamu pendam. Dia tidak menahanmu dengan janji. Tidak mengikatmu dengan komitmen. Namun juga tidak membiarkanmu pergi. Cukup dengan hadir seperlunya. Cukup dengan perhatian secukupnya, cukup untuk membuatmu tetap tinggal. Dan di sanalah jebakannya. Kamu tidak bisa marah sepenuhnya. Tidak bisa pergi dengan tegas. Karena secara kasat mata, tidak ada yang benar-benar salah. Tapi setiap malam, saat semuanya hening, kamu tahu ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti dadamu. Sebuah kesadaran yang mulai tumbuh bahwa kamu sedang menghabiskan waktu, energi, dan perasaan di tempat yang nyaman untuknya, namun melelahkan untukmu. Dan kesadaran itu belum selesai berbicara, kamu mulai ingat hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Bagaimana dia selalu menghindar saat topik masa depan muncul. Bagaimana dia mendadak diam ketika kamu bertanya terlalu jelas. Bagaimana setiap pembicaraan serius selalu diakhiri dengan candaan atau pergantian topik. Saat itu kamu mengira dia hanya takut. Sekarang kamu mulai curiga, mungkin dia memang tidak pernah berniat memilih. Dia tahu perasaanmu. Kamu tidak pernah benar-benar menyembunyikannya. Dan justru karena itulah, dia merasa aman. Aman untuk datang. Aman untuk pergi sebentar. Aman untuk tidak memberi apa-apa, karena kamu tetap ada. Kamu bukan pilihan. Kamu adalah tempat singgah. Tempat menenangkan diri, sebelum dia kembali ke dunianya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, kamu ikut menjaga posisi itu. Dengan tetap bersikap baik. Dengan tidak menekan. Dengan terus berkata, ya tidak apa-apa. Padahal ada banyak hal yang sebenarnya ingin kamu tanyakan. Banyak kalimat yang ingin kamu ucapkan. Tapi semuanya kamu tahan karena kamu tahu kejujuran bisa menjadi akhir dari segalanya. Disitulah kamu terjebak antara ingin tahu kebenaran dan takut kehilangan apapun yang selama ini kamu anggap berarti. Kamu mulai menyadari satu hal yang pahit. Dia tidak bingung. Dia tidak tersesat. Dia hanya nyaman dengan keadaan yang tidak menuntut apapun darinya. Dan semakin jelas kesadaran itu, semakin berat dadamu menerima satu kemungkinan, bahwa mungkin selama ini, yang bertahan bukan karena cinta, melainkan karena harapan, yang tidak pernah berani kamu akhiri,
Ada momen ketika kamu berhenti bertanya ke dia dan mulai bertanya ke diri sendiri. Bukan dengan suara keras, bukan dengan air mata, tapi dengan kelelahan yang tidak bisa lagi kamu sembunyikan. Kamu mulai menghitung waktu. Sudah berapa lama kamu di posisi ini? Sudah berapa banyak kesempatan lain yang kamu lewatkan? Karena berharap dia akhirnya memilih. Kamu menyadari kamu selalu siap untuknya, tapi dia tidak pernah benar-benar siap untukmu. Dan perbedaan itu ternyata jauh lebih menyakitkan daripada penolakan yang jujur. Karena penolakan memberi luka sekali. Sedangkan digantung, memberi luka sedikit demi sedikit, setiap hari, tanpa jeda. Kamu tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Dia tidak pernah berjanji, tidak pernah mengikat, tidak pernah meminta kamu menunggu, tapi dia juga tidak pernah menghentikanmu. Dan kamu sadar, diamnya dia bukan kebingungan, melainkan pilihan untuk tidak memilih. Kamu mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang selalu menyesuaikan diri, mengurangi kebutuhan, menurunkan harapan agar tetap bisa tinggal di hidup orang lain. Dan di titik itu, kamu bertanya dengan jujur, apakah kamu masih bertahan karena perasaan atau karena kamu sudah terlalu jauh untuk berani berhenti sekarang? Dan pertanyaan itu belum juga menemukan jawabannya, kamu mulai merasa waktu berjalan aneh. Hari-hari lewat, tapi posisi kalian tetap sama. Tidak maju, tidak selesai. Seolah hidupmu berhenti di satu titik yang terus diulang. Ada rasa cemburu yang tidak berhak kamu miliki. Ada sakit hati yang tidak bisa kamu protes. Karena apapun yang kamu rasakan, selalu bisa dipatahkan dengan satu kalimat sederhana. Kita kan tidak sedang apa-apa. Kalimat itu terdengar ringan, netral, hampir tidak menyakiti. Padahal justru itulah yang paling melukai. Karena di situ kamu sadar, semua perasaanmu nyata, tapi tidak pernah dianggap cukup penting untuk diberi nama. Kamu menahan diri saat ingin cemburu, menahan diri saat ingin bertanya, menahan diri saat ingin meminta kejelasan. Dan semakin sering kamu menahan, semakin kamu kehilangan hak atas perasaanmu sendiri. Kamu tahu, jika suatu hari dia pergi dengan orang lain, kamu tidak punya posisi untuk marah, tidak punya alasan untuk menuntut, tidak punya cerita yang bisa kamu bela, dan ketakutan itulah yang diam-diam kamu bawa setiap hari. Takut kehilangan, tapi juga takut mengetahui bahwa sejak awal, kamu memang tidak pernah dipilih. Kamu bertahan bukan karena tidak melihat tanda-tandanya. Kamu melihat semuanya. Kamu merasakannya. Tapi kamu memilih diam karena berharap suatu hari dia akan sadar dengan sendirinya. Namun semakin lama, harapan itu terasa semakin tipis. Bukan karena dia berubah, melainkan karena kamu mulai paham bahwa tidak semua orang yang tinggal datang untuk menetap, dan kesadaran itu pelan-pelan mulai menekan dadamu, menunggu satu momen yang belum berani kamu hadapi. Kamu mulai menyadari satu kenyataan yang pahit. Selama ini, yang kamu perjuangkan bukan hubungan, tapi kemungkinan, harapan yang tidak pernah dijanjikan, namun juga tidak pernah ditutup. Dia memberimu cukup alasan untuk bertahan, tapi tidak pernah cukup keberanian untuk berdiri di sampingmu dengan jelas. Dan kamu mengisi kekosongan itu dengan pengertian. Kamu berkata pada diri sendiri, asal dia bahagia, aku tidak apa-apa. Padahal tubuhmu lelah, hatimu capek, pikiranmu penuh pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Kamu mulai merasa bersalah setiap kali ingin meminta lebih. Seolah kebutuhanmu adalah beban. Seolah keinginanmu untuk dipilih adalah sesuatu yang berlebihan. Padahal yang kamu minta sederhana, bukan janji besar, bukan kepastian seumur hidup. Hanya satu sikap jelas yang mengatakan, aku memilihmu. Namun hari demi hari berlalu, dan kalimat itu tidak pernah datang. Yang datang hanya kebiasaan, rutinitas, kehadiran setengah hati yang membuatmu sulit pergi. Kamu mulai bertanya, jika memang dia peduli, kenapa dia membiarkanmu terus berada di posisi yang melelahkan ini? Jika memang dia sayang, kenapa keputusan selalu ditunda? Dan di antara semua pertanyaan itu, ada satu ketakutan terbesar yang belum berani kamu akui, bahwa mungkin dia sudah membuat pilihannya sejak lama. Hanya saja, pilihan itu bukan kamu. Kamu sampai pada satu titik di mana membela dia terasa lebih mudah daripada membela perasaanmu sendiri. Kamu hafal alasannya, kamu paham keadaannya, kamu mengerti ketakutannya, sampai lupa tidak ada satupun yang benar-benar mengerti kamu. Kamu tetap ada, bukan karena dia meminta, tapi karena kamu berharap kehadiranmu suatu hari akan cukup untuk mengubah sikapnya. Kamu menunggu tanpa tenggat, mencintai tanpa pegangan, bertahan tanpa arah.
dan waktu terus berjalan. Pelan, tapi pasti. Sementara kamu sibuk menjaga sesuatu yang tidak pernah dijaga balik. Dengan cara yang sama, ada hari ketika kamu merasa asing dengan hidupmu sendiri. Bukan karena kamu sendirian, tapi karena kamu terlalu lama menjadi pilihan cadangan dalam hati seseorang. Kamu mulai sadar, tidak semua kehilangan datang dengan perpisahan. Ada kehilangan yang terjadi setiap hari saat kamu memilih diam demi menjaga seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Dan mungkin kesadaran itu tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh perlahan di sela-sela tawa palsu, di balik kalimat aku tidak apa-apa, di malam-malam panjang, saat kamu bertanya, kenapa bertahan terasa begitu berat? Karena sebenarnya yang paling melelahkan bukan menunggu, melainkan terus berpura-pura bahwa tidak dipilih, bukan apa-apa. Dan ketika semua akhirnya terasa sunyi, kamu akan mengerti satu hal yang selama ini kamu hindari, bahwa dia tidak pernah pergi, tapi kamulah yang pelan-pelan kehilangan dirimu sendiri. Di tempat yang tidak pernah berniat menjadikanmu tujuan,